Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Adriana dari Prodi Teknik Industri Universitas Mula Warman, kelompok 2, kelompok kecil 2.3 NIM 30. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menggambar soal nomor 1 modul 3 ke dalam AutoCAD. Nah, bisa dilihat gambar dari soal nomor 1 modul 3 seperti ini ya. Kita akan mulai menggambar dari garis sebelah sini dulu. Kemudian kita akan membuat lengkungan ini, kemudian ini juga. Lalu kita akan membuat lingkaran ini, lalu lingkaran yang ini. Lalu kita akan membuat lingkungan ini, kemudian kita akan membuat bagian sebelah sini. Baik, kita akan lanjutkan ke AutoCAD. Langkah pertama yaitu kita mengetikkan units di command window. Kemudian kita pilih precision 0.00, kemudian kita klik OK, lalu kita aktifkan ortogonal. Kemudian kita akan mengklik line, kemudian kita buat garisnya terlebih dahulu dengan panjang 170 mm. 170 mm, kemudian kita tekan enter, lalu kita perbesar garisnya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat garis ke kanan dengan jarak 15 mm dari garis yang telah kita buat tadi. Kita naikkan ke atas sejauh 170 mm, lalu kita sambungkan. Kemudian enter. Lalu kita akan membuat lengkungan dengan menggunakan fillet. Itu sebelah sini dan sebelah sini. Fillet dengan objek pertamanya yaitu yang ini. Lalu kita tekan R, kemudian kita tekan enter, lalu kita masukkan jari-jarinya yaitu 15 mm. Kemudian kita pilih objek kedua untuk penempatan lengkungannya, itu yang ini. Kemudian dengan cara yang sama kita akan membuat lengkungan yang ada di bawahnya. Langsung saja karena sudah tahu ukuran-ukurannya. Lalu kita akan membuat lengkungan yang ada di samping kanannya, yaitu yang ini. Langsung saja kita akan membuat panjangnya itu 40, dari titik awal ke bawah itu 45 mm. Kemudian ke samping itu ada 70 mm. Nah, 70 mm, kemudian kita enter. 70 mm yaitu 70 mm-nya itu merupakan jarak dari garis ini ke titik pusat lingkaran yang ini. Jadi kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu dengan menggunakan center diameter. Karena data yang kita punya pada soal 1 memiliki diameter lingkaran. Dengan lingkaran yang besar memiliki diameter 50 mm. Lalu kita akan membuat ini jarak garisnya, yaitu di soal terdapat 15 mm. Kalau dibagi 2 jadi 7,5 mm. Kemudian kita tarik di sini. Kemudian tekan enter. Lalu kita pilih Ctrl Z kan, ternyata di situ adalah 15 mm. Tekan enter. Lalu kita membuat fillet lagi dari sebelah sini. Kemudian kita tekan R, enter, kita hapus, radiusnya jadi 6. Jadi sebelah sini. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat fillet lagi. Kita pilih fillet, pilih garis ini, kemudian lingkaran. Nah, jadinya seperti ini. Ini udah jadi lingkaran ataupun lengkungannya. Lalu kita pilih line, kita sambungkan dulu garis ini ke sini. Tekan enter, lalu
kita lihat dalam AutoCAD dalam soal itu dia memiliki jarak dari titik yang 45 tadi ke bawah itu sekitar 490 mm. Maka kita buat dari titik yang ini dengan menggunakan line ke bawah yaitu 90 mm, kemudian tekan enter. Lalu kita buat garisnya panjang seperti ini. Lalu kita akan membuat lagi fillet. Dengan fillet yaitu ini. Kemudian kita klik dan kita tekan enter. Terus jari-jarinya 14. Terus kita pilih yang kedua. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat line lagi, kita sambungkan ke sini. Dan enter. Lalu kita membuat membuat fillet lagi, yaitu yang ini dengan garis ini. Kemudian kita tekan R, enter, kita hapus, jadi jari-jarinya 6. Kemudian kita pilih yang kedua, yaitu fillet, pilih yang ini, kemudian kita pilih lingkarannya, seperti itu. Kemudian kita akan membuat lingkaran yang berada di dalam lingkarannya, yaitu yang ini. Kemudian kita akan membuat lingkaran yang kecilnya juga. Cara untuk membuat lingkarannya yaitu kita menggunakan tool circle. Namun pada soal nomor 1 ini menggunakan garis titik untuk membuat lingkarannya itu. Maka kita dapat membuat garis titiknya itu dengan menggunakan layer properties. Kemudian kita pilih new layer. Kita buat namanya layer 1, kemudian kita ubah line type-nya. Kita membuat line type-nya, kita klik load, kemudian kita pilih yang ini. Kemudian klik OK. Kita pilih yang ini, dan klik OK. Lalu kita klik 2 kali di sebelah sini. Kita close. Kemudian kita pilih lingkaran. Lingkarannya itu memiliki diameter sepanjang 32 mm. 32 mm. Seperti ini. Kan ini beda ya jarak garis titiknya itu dengan soal. Cara untuk mengubah skalanya yaitu kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih properties, lalu kita pilih line type-nya yang tadi 1 menjadi 0,5. Tekan enter, lalu kita close. Menjadi berubah seperti ini ya. Lalu kita akan membuat garis bantu lagi. Itu seperti ini. Tekan enter. Pada lingkaran yang kecil-kecil tadi, itu menggunakan garis yang penuh ya. Maka kita ubah lagi dengan menggunakan layer properties. Lalu kita pilih yang awal. Kita buat lingkarannya di titik pusat yang sebelah sini dengan jari-jari 5 dan juga diameternya menjadi 10. Diameternya 10 meter. Nah, udah jadi seperti ini, kita bisa hapus dulu garis bantunya ya. Lalu kita akan membuat lingkarannya ini menjadi 3 dengan menggunakan tools array. Kita buat polar array, kita kemudian memilih objeknya yaitu yang ini. Kemudian kita klik kanan, kita memilih pusat pola lingkarannya, maka akan terbentuk seperti ini. Ini kan ada 6 ya, kita diperlukan untuk soalnya itu ada 3 doang. Maka kita mengubah yang ada di item menjadi 3. Kemudian kita klik enter, tekan enter, kemudian kita close array. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat lingkaran yang besarnya dengan jarak dari titik pusat lingkaran kecil dengan lingkaran yang besar itu ada sekitar 95 mm. Kita ketik 95 mm.
Nah, pada soal 1 ini terdapat lingkaran kecil yang berada di tengah-tengah yang ini. Setelah itu, kita membuat lingkaran yang berada di tengah-tengah dengan diameter 14 mm. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut membuat lingkaran yang besarnya dengan jarak dari titik pusat lingkaran yang ini dengan titik pusat lingkaran berikutnya sepanjang 95 mm. Kita ketik 95 mm. Itu lingkaran yang besarnya itu memiliki diameter 86 mm. Kita buat lingkarannya 86 mm. Kemudian kita akan membuat lingkaran yang kecilnya itu dengan diameter 32 mm. 32 mm. Kemudian kita akan membuat lingkaran dengan garis titik. Kita klik layer properties, kemudian kita pilih yang ini. Kita close. Itu memiliki diameter 60. Diameternya 60. Nah, seperti itu. Ini kita buat dulu properties. Ini line type-nya menjadi 0,5. Seperti itu. Kemudian kita klik close. Kemudian kita akan membuat garis bantunya terlebih dahulu. Garis bantu untuk membuat lingkaran kecil-kecilnya. Dengan menggunakan tools line. Lalu kita akan membuat lingkarannya di sebelah sini. Itu lingkarannya menggunakan garis yang kontinu. Maka kita pilih yang awal tadi, kita pilih circle, kemudian kita titik pusatnya di sebelah sini dengan diameter sebesar 14 mm seperti ini. Kemudian kita untuk membuat lingkaran yang banyak tadi dengan menggunakan array, polar array. Kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Itu pada soal nomor 1 menggunakan lingkaran sebanyak 8. Maka kita akan mengubah itemnya menjadi 8. Kemudian kita close array. Kita hapus dengan menggunakan trim garis bantu yang terdapat pada lingkaran ini. Selanjutnya kita akan membuat lengkungan ini dengan jari-jari 179 mm. Maka kita akan membuatnya jari-jari ya, berarti kita akan memakai center radius. Kita pindah di sebelah sini. Jari-jarinya yaitu 179 mm. Kemudian kita akan memindahkan lingkaran itu. Kita bisa geser lingkaran seperti ini dengan menggunakan mouse. Kita klik kanan mouse. Nah, kemudian kita geser lingkaran. Lalu kita akan membuat jari-jari lingkaran lagi sebesar 115 mm. 115 mm. Kemudian kita pindahkan lagi lingkarannya. Kita bisa geser lingkarannya dengan mouse. Kita kira-kirakan kemudian kita akan membuat lain lagi. Itu di sebelah sini ke atas itu ada 7 mm. Kemudian kita belok soalnya sampai sini. Dan tekan enter, lalu kita pilih line
kita sambungkan. Kita bisa sambung sini. Ini kita bisa pilih lagi lah dari sini, itu ke bawah yang 7 mm, kemudian tekan enter. Lalu bisa kita buat sebelah sini, tekan enter, lalu kita pilih line, kita sambungkan sebelah sini, tekan enter, kemudian kita bisa hapus yang mana aja yang tidak diperlukan lagi. Ini, kemudian ini, lalu yang seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat lengkungannya dengan jari-jari 6 mm. Kita pakai fillet. Itu ini kita pakai enter 6 udah ya. Kemudian kita pilih offset 6 enter, kemudian kita itu yang ini. Kemudian kita fillet lagi. Lalu kita fillet lagi. Fillet sebelah sini, fillet sebelah sini, dan juga lingkaran ini. Kita akan membuat fillet lagi, fillet dari lingkaran yang ini, yaitu dengan jari-jari 6. Kemudian kita bikin fillet lagi dengan lingkaran ini ke lingkaran yang ini, seperti ini. Udah. Kemudian kita hapus dulu yang tidak diperlukan lagi, agar kelihatan jelas soalnya di setiap garis ataupun bidang ataupun objek yang tidak diperlukan ataupun tidak dapat mengganggu kita hapus saja ya. Kalau ada garis yang tidak sesuai dengan soal, kita bisa menghapusnya juga. Kita hapus ya. Kemudian kita hapus juga ini. Hapus ini. Lalu kita hapus ini. Jadi seperti ini ya. Dan ternyata terhapus yang jari-jari yang besar, kita bisa mengembalikannya dengan menggunakan tools undo dengan menggunakan Ctrl+Z. Kita bisa trim lagi seperti itu. Jadi untuk mengembalikan sesuatu gambar yang tidak sengaja terhapus ataupun yang terlewat, kita bisa menggunakan undo untuk dapat mengembalikannya. Dan jika kita ingin mengulang undo-nya itu, kita bisa mengklik redo, yaitu kebalikannya undo. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat bidang yang sebelah sini dengan panjang 14 mm. Kita klik line, kita buat dari sini, yaitu sama ya, sama dari sini ke sini, yaitu 14. Kita tarik aja dulu ke bawah, ini ke samping itu sepanjang 14 mm.
14 mm sepertinya, kemudian tekan enter. Lalu kita akan membuat filletnya. Kita buat fillet dengan jari-jari yaitu 6 mm. Sini, ini, kemudian fillet lagi, ini. Ya, seperti ini. Lalu kita akan membuat garis yang akan menyinggung lingkaran ini sesuai pada soal nomor 1. Itu yang ini. Nah, kita akan membuat garis yang ini yang akan menyinggung lingkaran ini. Kemudian kita pilih line. Titiknya berada di sini, maka kita akan buat titik garis bantunya. Lalu kita akan membuat line dari sebelah sini. Kita pilih line dari situ. Kemudian kita matikan ortogonalnya. Kita perbesar. Jadi seperti ini. Lalu kita buat line lagi. Kita buat garis bantu, yaitu sepanjang 15 mm. Tekan enter, kemudian kita akan membuat line lagi di sini. Kita buat garis dulu sebelah sini. Kemudian enter. Lalu garis ini kita buat sepanjang 15 mm. Nah, seperti itu. Ini enter. Kemudian kita buat garis dari titik bantunya itu. Kita matikan dulu ortogonalnya. Kayak gini. Lalu kita akan membuat fillet yang ada di sininya. Ini. Kemudian kita buat fillet dengan jari-jari 6. Ini jari-jarinya 6. Ini juga jari-jarinya 6. Kemudian fillet lagi yang ini jari-jarinya 10 ya. R, enter, 10, enter, pilih garis. Nah, seperti itu. Kemudian kita fillet lagi. Ini jari-jarinya 10. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menghapus garis bantu dan garis yang tidak diperlukan lagi dengan menggunakan tool trim. Yaitu ini. Itu yang ini. Yang ini. Kemudian yang ini. Kita perbesar yang ini. Ini. Pokoknya setiap garis yang tidak diperlukan kita hapus. Dan untuk yang ini kita bisa tinggalkan dulu. Kemudian kita akan membuat baut yang terdapat di soal nomor 1, yaitu yang ini. Terdapat di sini garis lengkungan-lengkungan ini yang membentuk seperti kurva. Garis ini akan kita buat dengan menggunakan tools S-Spline Fit yang terdapat di menu draw yang ini. S-Spline Fit kita perbesar dulu. Kemudian kita ambil titiknya yaitu sebelah sini. Kita samakan bentuknya ya. Kita samakan bentuknya dengan yang ada pada soal nomor 1. Kemudian sebelah sini tarik
Bisa hapus garis yang sebelah sini. Kemudian kita akan membuat dengan S-spline lagi di titik yang ini kita buat turun ke bawah dulu, kemudian naik ke atas sedikit, kemudian agak mendatar. Ini dia agak mendatar. Nah, seperti ini, kemudian tekan enter. Lalu kita trim lagi, kita hapus. Lalu kita akan membuat yang di sebelah sini, buat S-spline yang ada di sini. Dapat dia agak mendatar dulu, kan, tapi dia seperti di sini, kemudian agak turun, kemudian dia agak naik ke atas sedikit sebelah sini. Ini kan enter. Kemudian kita hapus dengan menggunakan toolstring seperti ini, kira-kira. Lalu kita akan membuat bautnya, yaitu dari sini dari titik pusatnya itu ke atas sepanjang 5 mm, kemudian ke bawah sepanjang 10 mm. Kemudian bisa kita tekan enter. Lalu kita akan membuat garisnya lagi ke atas, yaitu sebesar 3 mm, ke bawah sebesar 6 mm. Kemudian kita buat garis ini ke atas sepanjang 6 mm, kemudian kita paskan dan tekan enter. Selanjutnya yaitu kita akan membuat garis miringnya, itu berada di sebelah sini. Kita tap 30 derajat. Kemudian kita enter, kemudian kita pilih yang berada di sini. Dan kita pilih, kita aktifkan dulu ortogonalnya supaya dia menjadi lebih pas. Enter. Jadi kita pilih line dari garis ini ke sini yang udah kita buat tadi, itu jadi 10. Kemudian kita hapus dengan menggunakan trim. Hapus dengan menggunakan trim garis-garis ataupun objek yang tidak diperlukan lagi. Seperti ini. Pada salah satu terdapat garis arsir seperti ini. Di AutoCAD kita juga bisa menambahkan garis arsir seperti itu dengan menggunakan tools hatch yang sebelah sini di menu draw. Kemudian kita pilih yang ANSI 31. Kemudian kita pilih daerah yang ingin kita arsir. Jadi sebelah sini dan juga sebelah sini, kemudian tekan enter. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Nah, demikian sudah dibuat soal nomor 1. Ini merupakan gambar yang sudah jadi pada soal nomor 1 tanpa menggunakan dimension. Untuk menggunakan dimensionnya, untuk menambahkan dimension, kita bisa mengklik dimension. Kemudian kita pilih yang standar. Itu digunakan untuk mengecek apakah soal kita ataupun gambar kita ini sudah benar atau tidak. Bisa dilihat ya, gambarnya sudah sama. Maka soal 1 modul 3 telah selesai. Demikian penjelasan dari cara pembuatan soal nomor 1 modul 3 ke dalam AutoCAD. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.
Perkenalkan, nama saya Febrianica dari kelompok 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal 2 pada modul 3. Untuk langkah pertama, yaitu kita perlu menentukan satuan yang akan dipakai dengan mengetikkan unit. Dan kita menggunakan satuan milimeter dengan precision 2 angka di belakang koma. Jika sudah, pertama-tama kita akan membuat garis bantu yang berbentuk horizontal dengan panjang 150 mm menggunakan tool line. Kemudian membuat garis bantu arah vertikal juga sepanjang 85 mm. Yang ditarik dari titik tengah garis bantu horizontal tersebut. Klik enter. Kemudian objek yang pertama yang saya akan buat yaitu objek lingkaran yang berada di sisi kanan. Lingkaran pertama yang akan dibuat adalah lingkaran yang berdiameter 68. Lingkaran ini dibuat dengan menggunakan tools circle center diameter. Klik pada endpoint garis bantu, kemudian masukkan nol dari diameter yaitu 68 dan tekan enter. Untuk lingkaran yang berada di dalamnya yaitu senilai 20 pada radiusnya. Menggunakan tools circle juga, yaitu center radius. Klik pada endpoint dan masukkan nilai radius yaitu 20 dan enter. Selanjutnya, untuk lingkaran yang di sebelah kiri, menggunakan tools yang sama yaitu tools circle. Untuk lingkaran yang besar yaitu diameternya 68. Kemudian lingkaran yang di dalamnya berdiameter 46 menggunakan center diameter juga. Kemudian klik enter. Kemudian kita buat lagi lingkaran yang paling kecil yaitu dengan diameter 22. Jika sudah, selanjutnya memodifikasi lingkaran yang berada di sisi kanan yaitu menggunakan tools line dan juga circle. Pertama-tama itu kita perlu mematikan auto mode, kemudian kita mengubah sudut garis yaitu 45 derajat. Kemudian kita aktifkan polar tracking, kemudian menekan tools line yang dimulai dari titik pusat lingkaran, kemudian tarik miring sebesar sudutnya 135. Jika sudah, klik enter. Selanjutnya, karena modifikasi tersebut memiliki lebar 8, maka kita bagi dua, yaitu 4 ke kanan dan 4 ke kiri, menggunakan tools line juga. Tarik dari titik pusat lingkaran, ke kanan 4, kemudian tarik ke bawah dengan sudut yang sama yaitu 135 derajat. Kemudian ke kiri 4 dan ke bawah kita tarik dengan sudut yang sama yaitu 135. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu circle atau lingkaran yang berada paling dalam yaitu
dengan radius 13 menggunakan tool circle center radius. Tekan pada titik pusat lingkaran, masukkan radiusnya itu 13, klik enter. Kemudian kita menggunakan tool trim untuk menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Jika sudah, klik enter. Selanjutnya menggunakan tools polar array, yang dimana kita perlu menekan terlebih dahulu objek yang akan menggunakan tools tersebut, kemudian menekan tools polar array, kemudian kita menekan titik pusat lingkaran. Selanjutnya kita atur jumlah yang ingin dibentuk itu sejumlah 4 saja, kemudian klik enter, maka secara otomatis akan berbentuk demikian. Kemudian kita kembali menggunakan tool trim untuk menghapus bagian atau garis yang tidak diperlukan. Jika sudah, kita klik enter. Untuk modifikasi di sisi kanan telah jadi, selanjutnya pada sebelah kiri. Di sebelah kiri pada soal 2, kita memerlukan lingkaran-lingkaran kecil yang berjumlah 6. Lingkaran ini dapat dibuat menggunakan tool circle center diameter, kemudian kita bentuk pada tengah-tengah lingkaran, kemudian kita masukkan diameternya itu 12, kemudian klik center. Untuk memudahkan kita dalam memperbanyak lingkaran tersebut, kita dapat menggunakan kembali tools polar array dengan cara menekan objek, menekan polar array, kemudian kita klik titik pusat lingkaran, maka secara otomatis lingkaran kecil tersebut akan diperbanyak sejumlah 6 buah. Dan kita klik enter. Untuk memodifikasi garis pada lingkaran kedua ini, kita dapat mengubahnya dengan mengetikkan line type, dan pada menu load kita memilih pilihan ISO double distorted, kemudian klik OK. Kemudian untuk mengubah garis lingkaran kedua ini agar berbentuk garis-garis titik, kita menekan garis tersebut 2 kali. Kemudian kita klik line type, kita memilih pola yang telah kita pilih sebelumnya. Jika sudah, klik enter. Maka akan berubah jadi sedemikian rupa. Untuk selanjutnya, kita akan menyambungkan kedua lingkaran yang berada di kiri dan kanan menggunakan tools tatan radius. Kita menekan tools tersebut, kemudian kita menekan pada garis pinggir kedua lingkaran. Kemudian kita masukkan nilai dari radiusnya, yaitu untuk yang terluar sebesar 170. Kemudian klik enter. Untuk garis
lengkung yang kedua atau yang berada di dalam, kita memerlukan garis atau objek lingkaran pembantu yang akan kita buat di sisi sebelah kanan sebesar 22 juga diameternya mengikuti lingkaran yang ada di sebelah kiri. Kita menggunakan tools center diameter, kemudian kita klik titik pusat lingkaran, masukkan nilai diameter yaitu 22, kemudian klik enter. Selanjutnya kita membuat garis lengkung atau garis penyambung untuk di dalam menggunakan tantan radius. Klik pada garis pinggir lingkaran yang diameternya 22 tersebut. Kemudian kita masukkan nilai radiusnya yaitu sebesar 154. Kemudian klik enter. Maka akan menjadi bentuk demikian. Selanjutnya kita menghapus bagian-bagian atau garis yang tidak diperlukan menggunakan tool trim. Kita juga menghapus bentuk lingkaran pembantu tadi yang berada di sisi kanan. Kemudian jika sudah, tekan enter. Untuk selanjutnya kita akan membuat objek yang berada di atas, yang dimana akan banyak memanfaatkan tools line dan tools circle. Dari garis bantu vertikal ini, kita buat garis bantu ke arah kanan yaitu 37 dan ke kiri 37. Selanjutnya, kita akan membuat garis bantu kedua, yaitu 24 ke kiri dan 24 ke kanan, menggunakan tools line. Dari garis bantu yang telah kita buat, yang memiliki panjang 24 tersebut, kita menggunakan tools line lagi untuk menarik garis ke bawah panjang 22, kemudian klik enter. Begitu juga yang sebelah kiri. Kemudian kita sambungkan kedua garis yang baru saja kita buat menggunakan tools line juga. Kita mulai dari sebelah kiri dan bertemu dengan endpoint di sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan membuat bagian kepala baut yang menggunakan tools line. Kepala baut tersebut memiliki lebar dengan panjang 15 mm, namun kita bagi dua yang dimulai dari titik bantu vertikal ini, berarti ke kanan 7,5 dan ke kiri 7,5.
Selanjutnya kita tarik ke bawah sepanjang 5. Begitu juga di sebelah kiri. Kita tarik dari endpoint garis yang memiliki panjang 7,5 mm tadi. Selanjutnya kita menyambungkan kedua garis tersebut menggunakan tools line dan klik enter. Kemudian kita akan membuat batang baut yang dimana panjangnya adalah 35 dan lebarnya 8 mm. Kita mulai dari menentukan lebar batang baut dengan garis bantu ke kanan 4 dan ke kiri pun juga 4. Dari garis bantu ini kita tarik garis ke bawah sepanjang 35 menggunakan tools line. Baik, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat garis bantu untuk lingkaran yang berada di sebelah kiri dan kanan ke baut ini. Menggunakan tools line, kita tarik dari tengah garis ke arah kanan sepanjang 17. Kemudian dari endpoint 17 panjang 17 mm ini kita tarik ke bawah panjang 27 dan klik enter. Begitu juga yang di sebelah kiri, kita tarik ke kiri terlebih dahulu panjang 17 mm. Kemudian kita tarik ke bawah sepanjang 27 mm sebagai garis bantu pembuatan lingkaran. Pada endpoint garis yang baru saja kita buat itu akan digunakan sebagai titik pusat lingkaran yang dimana lingkaran tersebut berdiameter 20. Kita mulai dari sebelah kanan, menekan tool center diameter, kemudian kita tekan endpoint, masukkan diameternya yaitu 20, kemudian klik enter. Begitu juga dengan sebelah kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya, kita menghapus bagian-bagian yang tidak perlu, seperti garis-garis bantu ini. Jika sudah, klik enter. Selanjutnya, kita akan membuat garis yang menyambungkan lingkaran dengan garis horizontal yang berada di atas menggunakan tools line tan. Kita menekan tools line, kita tarik dari pinggir garis lingkaran. Sebelum mencapai garis horizontal yang di atas, kita ketikkan kembali tan, kemudian enter, lalu kita sambungkan. Dan klik enter. Begitu juga garis yang berada di sebelah kanan menggunakan cara yang sama. Kita dapat memanggil perintah lain dengan mengetikkan L, enter, tan, enter. Kemudian kita tarik dari garis pinggir lingkaran. Kemudian kita ketikkan tan,
enter. Selanjutnya kita sambungkan pada endpoint garis horizontal dan klik enter. Jika semua telah tersambung, selanjutnya kita akan menggunakan tools offside untuk membuat salinan garis-garis yang berada di pinggir. Dengan cara menekan objek dan kita tekan tools offside, kita tekan kembali objek, dan kita tarik jarak dan masukkan jarak yang diketahui pada soal yaitu 6, enter, dan kita klik kembali objek dan kita tarik ke arah luar. Selanjutnya kita hanya tinggal menekan garis-garis yang akan kita offside. Jika sudah semua, kita klik enter, dan kita akan menggunakan tools offset ini juga untuk digunakan ke arah dalam. Kita mengulang dengan cara yang sama, menekan tools offset, klik objek, kemudian kita tarik jarak dan masukkan nilai jaraknya itu 14, dan klik enter, dan kita klik objek dan menariknya ke dalam. Jika sudah semua, kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita menghapus garis-garis yang tidak diperlukan menggunakan tool trim. Jika sudah, selanjutnya kita akan menyambungkan garis yang berada di dekat menggunakan tool line panjang 5 dari garis endpoint, kemudian klik enter. Jika kurang, kita dapat menaikkan panjangnya, misalnya sepanjang 10 mm. 7 di sebelah kiri. Kemudian kita menghapus garis-garis yang berlebih menggunakan tool trim. Dan klik enter. Selanjutnya kita akan membuat objek lingkaran menggunakan tantan radius untuk membuat sebuah garis lengkung. Kita menggunakan tantan radius, kita klik garis yang akan disinggung, kita masukkan nilai radiusnya yaitu 7. Begitu juga di sebelah kanan. Di atas juga. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu lagi menggunakan tools line panjang 62 mm ke bawah dan lebarnya 74 mm. Tarik, masukkan panjangnya itu 62. Di sebelah kiri juga demikian. Dan kita sambungkan ke garis yang berada di sebelah kanan.
kemudian klik enter. Selanjutnya kita akan membuat objek lingkaran lagi menggunakan tools tantan radius yang menyinggung garis hasil offset dan garis bantu. 7 radiusnya. Jika sudah, selanjutnya kita akan menggunakan tools fillet agar garis bantu yang membentuk persegi ini garis sudut-sudutnya akan melengkung. Dengan cara menekan tools fillet, kemudian klik objek yang akan dibentuk lengkungannya. Masukkan radiusnya 17 atau dengan perintah kita ketikkan F, enter, R, enter, kemudian memasukkan nilai radiusnya itu 17, enter, kemudian kita pilih objek. Ini akan otomatis berbentuk lengkungan seperti berikut. Itu juga di sebelah kanan, kita ketikkan F, enter, R, enter, masukkan radiusnya itu 17, enter. Kemudian kita pilih objek. Sudah, kita klik enter. Selanjutnya kita menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan menggunakan tool trim. Sudah, kita dapat klik enter. Selanjutnya kita akan membuat garis yang bergelombang atau memiliki lekuk dengan menggunakan tools spline yang terdapat pada menu draw. Kita menggunakan spline CV. Garis yang dibentuk menyesuaikan soal 2. Cara menekan titik awal, kemudian menekan titik puncak dan titik bawahnya. Jika kurang sesuai pada soal, garis-garis tersebut dapat disesuaikan dengan cara menekan garis tersebut, kemudian tarik titik-titik yang berwarna biru ini. Jika dirasa sudah mendekati bentuk soal 2, kita dapat klik enter. Selanjutnya, kita akan membentuk pada sisi kanan menggunakan tools yang sama, yaitu spline CV. Kemudian kita mulai dari titik awal
Kita menentukan titik-titik puncaknya. Kemudian kita dapat menyesuaikannya kembali dengan menekan objek dan mengatur titik-titik tersebut agar bentuk garis lengkungan ini sesuai dengan soal 2. Jika sudah dirasa mendekati bentuk pada soal 2, klik enter. Selanjutnya, membuat arsiran dengan menggunakan tools head. Menekan tools head, kemudian kita menekan tools pick point, dan kita tekan pada daerah yang ingin diarsir. Jika tampil seperti putih seperti ini, maka dapat diperbesar skalanya hingga jarak antar garis sesuai yang kita butuhkan. Kemudian klik enter jika dirasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan menghapus garis-garis yang berlebih menggunakan tools trim. Kemudian klik enter. Baik, maka penyelesaian dari soal 2 modul 3 telah selesai dan berbentuk demikian. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.